Kedamaian sejati bukan hanya sekedar tidak adanya ketegangan. Itu adalah karena hadirnya keadilan. Demikian menurut Martin Luther King Jr. Dalam mitologi Yunani, Themis adalah personifikasi dari keadilan, keteraturan, ketertiban, hukum, dan adat istiadat. Themis digambarkan sebagai dewi yang bijaksana dan penasihat yang baik. Themis sebagai dewi keadilan dianggap sepadan dengan Justisia, dewi keadilan bangsa Romawi. Justisia diperkenalkan oleh Kaisar Agustus yang berkuasa di Romawi di awal tahun Masehi. Sehingga Justisia bukan dewi yang sangat tua seperti Themis, karena Themis adalah putri Uranus, penguasa langit, dan Gaia, dewi bumi, yaitu dewa-dewi primordial atau purba. Gaia dianggap sebagai dewi tertinggi atau ibu dari semua dewa-dewi dan manusia yang muncul pada awal penciptaan. Uranus sendiri sebetulnya adalah anak Dewi Gaia. Kisah ini pernah saya buatkan videonya. Themis bersaudara kandung dengan Kronos dan Rhea, orang tua Zeus dan para dewa Olympus itu. Dan Themis adalah istri kedua Zeus. Istri pertama Zeus adalah Metis, ibu dari Athena. Mitologi Yunani memang penuh dengan kisah-kisah yang kompleks dan kontroversial, termasuk incest dan hubungan keluarga yang tidak biasa. Dari pernikahan Themis dengan Zeus, Themis memiliki beberapa anak, yaitu Hoirai dan Moirai. Hoirai bertugas mengontrol jalannya keadilan dan perdamaian dunia. Sedangkan Moirai adalah para dewi yang mengatur takdir manusia dan juga para dewa. Namun Moirai juga dianggap sebagai anak Dewi Nyx. Adanya perbedaan-perbedaan dalam kisah mitologi Yunani ini tidak perlu kita perdebatkan mana yang benar dan mana yang salah. Kisah yang diceritakan secara lisan turun-temurun selama ribuan tahun pastinya mengalami perubahan di sana-sini. Untungnya kemudian muncul para penyair seperti Homeros, Hesiodos, juga Ovid, dan lain-lain yang kemudian membuat kisah mitologi ini menjadi kisah yang tertulis. Kita kembali ke Hoirai. Hoirai terdiri dari Eunomia, dewi ketertiban, Diki, dewi keadilan, dan Irene, dewi kedamaian. Themis adalah yang pertama kali mengajarkan manusia tentang hukum-hukum utama, keadilan, dan moralitas, seperti kesalehan, keramah tamahan, pemerintah yang baik, tata cara berkumpul, dan tata cara persembahan kepada para dewa. Themis juga merupakan dewi kenabian yang memimpin peramal paling kuno di Delphi. Orakel Delphi pada awalnya adalah milik Gaia, sebelum kemudian diserahkan pada Themis. Di kemudian hari, Orakel Delphi diserahkan pada Apollo. Orakel di Delphi adalah tempat ramalan yang paling utama. Pendetanya, seorang perempuan, disebut Pythia, dipilih sebagai perantara antara Apollo dan manusia. Orang-orang dari seluruh Yunani kuno datang ke Delphi untuk meminta saran dan bimbingan Dewa Apollo melalui Pythia mengenai berbagai hal, seperti perang, perdagangan, dan keputusan pribadi. Themis adalah penasehat Zeus. Salah satu nasihat Themis menyebabkan Zeus dan juga Poseidon urung menikahi Thetis, sang pemimpin para Nereid. Dengan kemampuan untuk meramal, Themis mengatakan bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Thetis akan lebih hebat dibanding ayahnya. Ramalan Themis tersebut menyebabkan Zeus khawatir bila kelak anaknya akan menggulingkannya. Sehingga kemudian Thetis diarahkan untuk menikah dengan manusia biasa, yaitu Peleus, Raja Aegina. Di kemudian hari, ramalan Themis tersebut terbukti karena anak Thetis dan Peleus adalah Achilles, seorang prajurit yang hebat dan ditakuti pada perang Troya. Themis juga pernah menasehati Aphrodite yang khawatir karena anaknya Eros atau Cupid, sang dewa cinta, tidak tumbuh menjadi dewasa.
Themis menasihati agar Eros diberi saudara laki-laki karena Eros tidak bisa tumbuh sendirian. Kemudian Afrodit melahirkan Anteros, dan Eros tumbuh setiap kali ia berada di dekatnya. Meskipun Themis dipandang dan dihormati sebagai pemimpin hukum dan ketertiban ilahi, ia memiliki sisi yang lembut, keibuan, baik hati namun tegas. Themis turut membesarkan Zeus ketika muda dan merawat bayi Apollo. Peristiwa ini mungkin agak membingungkan ya, karena Zeus yang dibesarkan Themis kemudian menjadi suami Themis. Di dalam naskah kuno Metamorphoses karya Ovid, Zeus mengirim banjir besar ke bumi dan memusnahkan semua makhluk di bumi pada saat itu. Hanya Deukalion dan istrinya Pyrrha yang selamat. Deukalion dan istrinya yang merasa sedih memohon pada Themis untuk mengembalikan dunia ke bentuk aslinya. Themis yang tersentuh oleh permohonan mereka memerintahkan mereka untuk pergi meninggalkan tempat suci, menutupi kepala mereka dan memerintahkan untuk melemparkan tulang ibu mereka di belakang mereka. Deukalion yang semula bingung akhirnya menyadari bahwa yang dimaksud dengan tulang ibu mereka adalah batu, karena yang dimaksud ibu adalah Gaia, Dewi Bumi. Dan ketika Deukalion dan Pyrrha mengikuti nasihat Themis, maka batu-batu yang mereka lempar menjadi manusia. Batu yang dilempar Deukalion menjadi pria, dan batu-batu yang dilemparkan Pyrrha menjadi wanita. Themis telah membantu memulihkan dunia setelah banjir besar. Kisah tentang Deukalion ini sudah pernah saya tayangkan videonya. Dike, putri Themis, mirip dengan Themis, merupakan dewi hukum dan keadilan, bekerja dengan Themis menegakkan keputusan dewa. Bila Themis mewakili keadilan moral dan universal, Dike mewakili keadilan sosial dan hukum yang diterapkan oleh masyarakat. Dike, salah satu Hoirai atau Horai, pada awalnya merupakan personifikasi musim. Musim yang datang dan pergi sesuai hukum alam. Di kemudian hari, mereka dianggap sebagai dewi ketertiban umum dan alamiah. Karena itu, atribut Hoirai adalah bunga musim semi. Dike hidup di bumi selama 2 abad pertama manusia. Selama itu, manusia hidup damai, bercocok tanam, dan tidak ada penyakit. Namun, manusia kemudian menjadi serakah, dan Dike marah lalu memutuskan pergi ke langit. Dalam kisah mitologi Yunani, Themis tidak digambarkan sebagai dewi yang matanya tertutup dan tidak memegang pedang. Penggambaran Dewi Keadilan dengan mata tertutup mulai muncul pada abad 15-16 Masehi. Patung Justisia itu adalah salah satu contohnya. Penggambaran Dewi Themis dengan mata tertutup merupakan lambang bahwa Themis memiliki sifat yang tidak memihak. Kenetralan merupakan hal yang penting bagi Themis agar dapat bersikap adil. Adalah keputusan Themis juga untuk menentukan seseorang masuk padang Elysian atau Tartaros. Ini seperti surga dan neraka. Jika ada arwah yang diputuskan untuk dikirim ke Tartaros, maka para Erinyes yang akan membawanya ke Tartaros. Erinyes adalah dewi-dewi yang akan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Selain berhubungan dengan Erinyes, Themis juga berhubungan dengan Nemesis. Nemesis, anak Dewi Nyx ini adalah dewi yang mempersonifikasikan pembalasan atas dosa kesombongan di hadapan para dewa. Nemesis pernah menghukum Narkisus atas kesombongannya. Nemesis mengarahkan Narkisus ke tepi kolam sehingga Narkisus melihat dan mengagumi wajahnya sendiri. Narkisus jatuh cinta pada bayangannya sendiri dan memandanginya hingga meninggal di tepi kolam. Themis juga memiliki 3 pengiring yang bertindak sebagai hakim di dunia bawah di daerah kekuasaan Hades. 3 hakim itu adalah Aiakos, Radamantis, dan Minos. Semuanya adalah anak-anak Zeus. Themis dalam penggambaran masa kini sering disebut dengan istilah Dewi Keadilan. Patungnya dapat ditemukan di banyak gedung pengadilan di berbagai negara.
Patung Themis dengan pedang dan timbangannya memiliki makna bahwa pedang melambangkan kekuatan dan otoritas hukum, sedangkan timbangan melambangkan keadilan dan kesetaraan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat bagi yang sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan.